Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yid li ibadihil mukhlisin. Innal nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir memenuhi jamuan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua mudah-mudahan diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini mari kita menelaah satu ayat Al-Qur'an, di mana di ayat ini Allah bimbing kita, Allah pandu kita untuk kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan. Tidak hanya sekedar bahagia hidup di dunia, tetapi Allah sadarkan kita bahwa dunia ini bukan terminal kebahagiaan. Ada kesempatan kebahagiaan yang jauh lebih indah yang disediakan oleh Allah di samping kebahagiaan hidup di dunia ini, yaitu kesempurnaan kebahagiaan kehidupan ketika kita kembali kepada Allah. Kita di akhirat dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, kemudian ditempatkan tempat terindah yang disediakan oleh Allah, dikelompokkan menjadi golongan ashabul jannah. Surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102. Di surat Ali Imran ayat 102 yang setiap pekan insya Allah dinasihatkan kepada kita oleh para khatib setiap mimbar Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat ini Allah tunjukkan kepada kita bagaimana kita ini bisa menggapai, bisa mencapai, merasakan dan menikmati bahagianya kehidupan. Dan kemudian kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini pada saatnya akan dibatasi oleh Allah dengan ajal, dengan kematian. Dan Allah mengharapkan bahwa janganlah kita ini mati kecuali dalam kondisi sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam itu orang yang selamat, orang yang dalam hidupnya berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, para jamaah rahimakumullah, ketika menjelaskan kebahagiaan ini, Allah tunjukkan kepada kita nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Apa itu? Nikmat yang banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, yang Allah juga sadarkan kepada kita. Fa in ta'uddu nikmatallah la tuksuha. Dan ternyata
dari sekian banyak bentangan nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah ingatkan wa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, di ayat ini Allah tunjukkan apa nikmat yang besar itu. Kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita adalah ketika kita diberikan oleh Allah anugerah yang namanya iman. Maka di ayat ini Allah tunjukkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mendapatkan kenikmatan besar, yaitu iman. Sebab dengan iman ini menjadikan kita hidup yang penuh dengan keberuntungan. Bahkan di Al-Quran itu panjenengan pirsani, Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang pertama. Nama suratnya saja surat Al-Mu'minun, surat orang-orang yang beriman. Dan di ayat ini Allah tunjukkan bagaimana keadaan orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang dalam hidupnya dia bisa mencapai, menggapai, merasakan dan menikmati keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh berbahagia siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beruntung, di ayat yang lain Allah tunjukkan beruntung itu artinya orang yang dalam hidupnya betul-betul merasakan kebahagiaan kehidupan. Dia selamat dari kerugian. Karena itu di Al-Quran surat Al-Asr Allah tunjukkan kepada kita apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jadi yang kaya rugi, yang miskin juga rugi. Yang tua rugi, yang muda juga rugi. Yang laki-laki rugi, yang perempuan rugi. Pendeknya siapa saja manusia itu dalam posisi berada dalam kerugian. Kecuali di ayat ini Allah tegaskan illalladzina amanu. Kecuali orang yang dalam hidup itu memiliki keyakinan kepada Allah. Memiliki iman kepada Allah. Nah, di ayat-ayat ini kemudian Allah tunjukkan. Jadi yang beruntung dalam hidup itu adalah orang yang yakin kepada Allah. Yang beruntung dalam hidup adalah orang yang memiliki keteguhan keyakinan kepada Allah. Dia menyadari hidup ini adalah lipatan dan liku-liku ujian yang diberikan oleh Allah. Maka dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah itu kita bisa menjawab setiap liku-liku lipatan dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Sehingga jangankan yang menyenangkan, yang menyedihkan sekalipun, itu kemudian kita bisa memetik mutiara hikmah dari setiap apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga hilang kesedihan, hilang keraguan, hilang kekhawatiran, hilang ketakutan, berubah menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, maka kemudian betul-betul dia merasakan keberuntungan dalam kehidupan, selamat dari kerugian, dan dia bisa hidup menggapai kenikmatan kehidupan dan kebahagiaan. Panjenengan pirsani, di Al-Quran, surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Apa yang Allah tunjukkan kepada kita? Di situ Allah tunjukkan bahagia dan nikmatnya orang yang beriman kepada Allah. Selamatnya dari ketakutan dan kesedihan bagi orang yang yakin kepada Allah. Mantapnya akidah, teguhnya keyakinan menjadi kata kunci jawaban bagi siapa? Kita bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan. Surat Fussilat, surat ke-41, ayatnya ayat yang ke-30, jelas di situ Allah jaminkan bagi orang yang beriman kepada Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah? Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang yakin, dalam dadanya itu dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah, lisannya mantap. Tidak ada sedikit pun keraguan, dia ucapkan Rabbunallah.
Tuhan saya Allah. Hidup memang kumpulan dari masalah demi masalah, tapi saya yakin saya punya penyelesai solusi dari setiap masalah apa. Sebesar apapun masalahnya, maka saya punya Allah yang maha besar. Rabbuna Allah. Saya punya Allah, Tuhan saya Allah. Orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, maka ditunjukkan di surat ke-41 ini, surat Fussilat ayat yang ke-30, apa yang diajarkan oleh Allah? Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang dalam hidupnya benar-benar yakin kepada Allah, lisannya tanpa keraguan menyatakan Tuhan saya Allah, summastaqamu, kemudian dia taat. Kemudian dia ikuti dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Dia istiqomah terhadap apa yang dia yakini. Maka Allah jamin. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Di lanjutan ayat itu Allah tunjukkan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan tolong, Allah akan bantu, Allah akan bimbing, Allah akan berikan motivasi, dorongan, inspirasi, meneguhkan keyakinan dengan diutus, diturunkan malaikat untuk meneguhkan keyakinan, menyingkirkan dan membebaskan dari apa? Dari apatis, dari acuh tak acuh, dari rasa takut, dari rasa sedih menjadi kegembiraan, penuh semangat, harapan dan keyakinan. Allah takhafu wala tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Dihilangkan rasa takut dalam hidupnya, disingkirkan rasa sedih dalam hidupnya, berubah menjadi kegembiraan, kebahagiaan, keteguhan keyakinan dan keberanian. Di situ ditunjukkan tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga alladzi kuntum tu'adu. Para jamaah rahimakumullah, Quran surat ke-41, surat Fussilat ayat ke-30 ini di antara sekian banyak hikmah yang kita bisa rasakan apa? Pertama, Allah mau didik kepada kita. Allah mau ajarkan kepada kita apa yang diajarkan oleh Allah. Bahwa orang yang beriman di ayat ini akan mendapatkan buah dari apa yang dia yakini. Apa buahnya? Dia dalam hidup merasakan yang disebut al-itminan, ketenangan. Hadir dalam hidupnya bagi orang yang punya Allah, yang yakin kepada Allah itu, hidupnya menjadi hidup yang tenang, tentram dan damai. Dia dapat apa yang dia dapatkan? Al-itminan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dia dapatkan? Yang didapatkan adalah busyra bil jannah. Ada harapan, ada kegembiraan masa depan yang dijanjikan oleh Allah, bahwa dalam hidup kebahagiaan kita ini masih berlanjut. Ada kebahagiaan pulau harapan kehidupan di akhirat yang dijanjikan oleh Allah, bergembira dengan surga. Maka hidup di dunia ini bukan cek kosong. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, dicatat, direkap secara rapi di sisi Allah. Dan nanti pasti semua akan dibalas oleh Allah. Nanti ketaatan kita akan menjadi investasi kehidupan di akhirat kita. Sehingga betul-betul kita bisa merasakan nikmat dan bahagianya kesempurnaan kehidupan di akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Inilah para jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Maka kembali surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102 tadi, ketika Allah mengajarkan kegembiraan dan kebahagiaan kehidupan, mengingatkan di dunia ada batas ajal dan kematian, janganlah kita mati, janganlah kita wafat, kecuali dalam kondisi menjadi orang Islam, menjadi orang yang selamat. Dan keselamatan ini adalah keselamatan yang diantarkan oleh Allah di dunia sampai dengan di akhirat. Maka di ayat itu Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Tapi dilanjutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
Orang yang beriman, orang yang beruntung, orang yang tetap bisa merawat derajat kemuliaan, itu didorong oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehambaannya. Ingin bahagia, maka tingkatkan kualitas kehambaan dari mukmin menjadi muttaqin. Muttaqin itu siapa? Orang yang hidupnya mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia, manusia yang akram adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang hidupnya dimuliakan oleh Allah itu siapa? Mukmin kok didorong oleh Allah untuk menjaga dan merawat, meningkatkan kualitas kehambaannya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, para jamaah rahimakumullah, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya hidup orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu dalam hidupnya punya satu ciri. Dia tidak pernah kehilangan satu kata ini. Apa itu? Jika kita ingin digolongkan menjadi orang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul hidupnya bahagia. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang bahagia. Orang yang betul-betul dia merasakan nikmatnya kebahagiaan kehidupan. Kenapa orang yang bertakwa itu hidupnya cirinya harus bahagia? Jadi kalau hidup kita itu sedih, susah, was-was, ragu-ragu, gelisah, marah, jengkel, dongkol, dendam, kita bisa jawab. Maka kita berada dalam kondisi jauh dari ketakwaan. Sebab orang yang bertakwa itu, apapun yang hadir dalam hidupnya, yang tergambar adalah dia bisa merasakan aliran kegembiraan dan kebahagiaan. Kenapa orang yang bertakwa itu bahagia? Para jamaah rahimakumullah, ada 3 pintu. 3 pintu yang mengantarkan manusia itu merasakan kemuliaan kehidupan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. 1, orang yang bertakwa itu hidupnya bahagia sebab orang yang bertakwa itu dalam hidup selalu taat kepada Allah. Nah, dengan taat kepada Allah inilah Allah buka pintu kebahagiaan. Panjenengan pirsani, Quran surat ke-22, surat Al-Hajj. Ketika Allah mendidik supaya kita yakin kepada Allah, kemudian taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka dengan yakin, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, ada jaminan dalam hidup. Apa jaminan hidup? Hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat yang ke-34. Di penghujung ayat itu Allah ajarkan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Tuhanmu ialah Tuhan yang esa. Aku Allah, itu aku yang esa. Maka taatlah kepada Allah. Maka tunduklah kepada Allah. Maka berserah dirilah kepada Allah. Kenapa kita harus yakin, taat, tunduk, berserah diri kepada Allah? Ada jaminan dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah. Di penghujung ayat itu ditutup dengan pernyataan wabasyiril mukhbitin. Berikan kebahagiaan, berikan kabar gembira, berikan ketentraman bagi siapa? Orang yang hidupnya taat kepada Allah. Lebih jelas, panjenengan bisa baca Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Di surat Toha ayat 132, apa yang diingatkan Allah? Ketika Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita kekayaan berharga yang wajib kita wariskan kepada diri dan keluarga kita untuk beribadah, untuk rukuk dan sujud kepada Allah, maka sholat kita bukan untuk Allah, tapi yang sholat itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak sholat, Allah tidak rugi. Keluarga kita tidak ada yang sholat, Allah juga tidak rugi.
sekampung senegeri, tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah. Allah tidak rugi. Allah yang memberikan segalanya untuk hidup dan kehidupan kita. Dan tidak hanya itu, jika kita taat kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan kebaikan dan kebahagiaan. Surat ke-20, surat Toha, ayat 132, Allah tunjukkan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluargamu untuk ibadah kepada Allah, untuk menegakkan sholat. Fastabir alaiha, dan yang sabar engkau di dalam beribadah kepada Allah. Apa yang diingatkan Allah? La nas'aluka rizqa, aku tidak minta sholatmu, aku tidak minta apapun darimu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Justru aku Allah yang mencukupi segala keperluan, kebutuhan hidup dan kehidupanmu. Dan ingat, wal akibatul littaqwa, akibat baik, kegembiraan dan kebahagiaan itu akan hadir dalam hidup kita semua, akan hadir dalam hidup kalian. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang cirinya hidupnya bahagia. Kenapa dia bahagia? Sebab dia diberikan kebahagiaan oleh Allah lewat pintu. Pintunya mana? Orang yang bertakwa itu taat kepada Allah, dan ketaatan itu menjadikan dibukanya oleh Allah pintu kebahagiaan. Yang nomor 2, kenapa orang yang bertakwa itu hidupnya dibahagiakan oleh Allah? Sebab orang yang bertakwa itu dalam hidup selalu bersyukur kepada Allah. Dan dengan rasa syukur inilah Allah bukakan pintu kebahagiaan yang kedua. Orang yang bertakwa itu bahagia sebab dibukakan pintu kebahagiaan lewat dalam hidup dia selalu bersyukur kepada Allah. Surat ke-14, surat Ibrahim, ayat yang ke-7 itu jelas. Kegembiraan dan kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah bagi siapa? Orang yang hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Fa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Kalau dalam hidup kita bersyukur, maka dengan rasa syukur itu Allah akan gelontorkan kegembiraan dan kebahagiaan. Dibuka lebar-lebar oleh Allah pintu kebahagiaan. Pintu yang kedua, kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya bertakwa kepada Allah. Yang nomor 3, kenapa orang yang bertakwa itu hidupnya bahagia? Sebab orang yang bertakwa itu dalam hidup tidak pernah dalam waktu yang pendek sekalipun. Jangankan 1 bulan, Pak, atau 1 pekan, 7 hari, 1 hari sekalipun, terlalu lama 1 hari, 1 jam. 1 jam kok luar biasanya, 1 menit, 1 detik sekalipun, tidak pernah orang yang bertakwa kepada Allah itu hidupnya lupa kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah, dia selalu berzikir kepada Allah, dan dengan berzikir itu ditenangkan jiwanya, ditenangkan hatinya, dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa cirinya hidupnya bahagia. Kenapa? Dia dapat kebahagiaan lewat pintu selalu ingat kepada Allah. Dia mendapatkan pintu kebahagiaan dari mana? Dalam hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Dia mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa? Sebab dalam hidup dia selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka manusia yang sempurna, dia akan terus berbahagia ketika dia menyadari bahwa kesempurnaan hidup itu harus dijaga dan dirawat. Dengan cara apa? Menyadari nikmat yang berharga jangan hilang dalam hidupnya. Apa itu iman? Dan terus tingkatkan iman itu menjadi derajat kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah, ada nasihat berharga yang diberikan oleh Allah. Orang yang beruntung, orang yang rugi, jelas di surat Asy-Syams itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha
wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma taqaha wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, siapa? Itu kita manusia. Makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan penciptaan dari Allah. Manusia itu jiwa yang sempurna, jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah tunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan pertama namanya jalan fujur. Apa jalan fujur? Jalannya orang yang ingkar kepada Allah. Apa jalan fujur? Jalannya orang yang kufur kepada Allah. Apa jalan fujur? Jalannya orang yang lupa kepada Allah. Fujur itu artinya merobek. Fujur itu artinya dari kata fujur, akar katanya fajar, ya, orang yang terus merobek aturan Allah, ingkar, tidak mau taat kepada Allah, menutup nikmat dari Allah, lupa kepada Allah, itu orang fujur. Orang yang melakukan perbuatan fujur namanya fajir. Orang kafir yang terus-menerus melakukan hidup dengan keingkaran kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, dia lupa kepada Allah, maka di Quran itu disebutkan ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi kalau melakukan memilih jalan fujur terus-menerus, orangnya itu orang kafir ini berarti dia sebagai orang fajir, maka perbuatan yang ditempuh lewat jalan keingkaran ini merobek-robek aturan perintah dari Allah, maka itulah yang disebut dengan fajarah. Allah tunjukkan, apakah milih jalan itu? Fa'alhamaha fujuraha, atau jalan kemuliaan. Seperti yang kita bahas di depan, watakwaha. Apa tadi watakwaha? Taqwallah ayyuto'a. Bertakwa kepada Allah itu adalah jalannya orang yang hidupnya taat. Yang kedua, wayuskaro falayukfar. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya selalu bersyukur dan selamat dari kekufuran. Yang ketiga, wayudkaro falayunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang hidupnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para jamaah yang ditunjukkan oleh Allah, sehingga ketika Allah tunjukkan jiwa yang disempurnakan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berikutnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Allah tunjukkan manusia-manusia yang beruntung. Siapa manusia yang beruntung? Manusia yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi. Siapa yang rugi? Orang yang mengotori jiwanya. Yang beruntung yang membersihkan jiwanya. Menerima petunjuk dari Allah, hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, Al-Quran dijadikan panduan dan imamnya, itu adalah orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Yang rugi siapa? Orang yang menolak Al-Quran, menolak petunjuk dari Allah, hidup dengan semau-maunya, ingkar dan durhaka kepada Allah. Itulah orang yang merugi. Wa qad khaba man dassaha. Para jamaah saged pirsani Quran surat Jum'ah. Ayatnya ayat yang kedua. Apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada kita? Sungguh beruntung orang-orang yang hidup dengan apa? Hidup menyadari pentingnya petunjuk yang diberikan oleh Allah dan kemudian hidup dengan penuh ketaatan, menerima petunjuk yang diberikan oleh Allah, membersihkan jiwanya sehingga dia menjadi orang-orang yang benar-benar merasakan kenikmatan dan keberuntungan dalam kehidupan. Ayat yang kedua surat Jum'ah itu Pak, apa itu Pak? Walladzi ba'asa fil ummiyina
rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi di antara tugas yang pertama dan utama diutusnya Rasul mulai dari Nabi Adam sampai ayat ini, Rasul terakhir penutup para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tugasnya apa? Tugasnya Nabi Muhammad adalah yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim, membersihkan jiwanya. Dengan apa? Dengan menerima kebenaran, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Hadir dalam hidupnya, siap menerima ayat demi ayat yang diberikan oleh Allah. Maka para jamaah, orang yang hidupnya tidak beriman kepada Allah, orang yang hidupnya kehilangan keyakinan kepada Allah, maka derajat kemuliaan manusianya hilang. Dia kemudian turun derajatnya seperti binatang. Panjenengan pirsani, di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 179. Apa yang diingatkan oleh Allah? Manusia, tapi didoding-doding sama Allah, diingatkan, kalau sudah kalian seperti itu manusia, maka hilang martabat kemuliaan kalian sebagai manusia dan kalian hidup tidak ubahnya seperti binatang ternak. Coba panjenengan pirsani, surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Aku sediakan neraka jahanam bagi bangsa jin dan manusia. Siapa manusia yang dimasukkan neraka jahanam, itu dia manusia yang aku bekali hati, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Itu dia manusia yang aku beri hati, tapi hatinya tidak mampu tertambat untuk mengingat Allah. Itu dia manusia yang aku beri telinga, tapi telinganya tidak mampu lagi menerima nasihat-nasihat. Pendengarannya tidak mampu menerima apa yang diberikan petunjuk dan kebenaran dari Allah. Itu dia manusia yang aku beri mata, tapi matanya tidak mampu lagi melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Dia tidak mau hidup dengan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Maka kalau sudah begitu, manusia seperti itu, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179, Allah ingatkan ulaika kal an'am. Mereka kemudian hidup tidak ubahnya seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Para jamaah, apa ciri mendasar dari binatang ternak? Kok manusia di binatang-binatang ternakkan oleh Allah? Ciri yang paling utama binatang ternak itu, kalau kita punya rojo goyo, apa Pak cara makan mereka? Gayem nih. Apa itu Pak? Rakus. Tidak ada puasnya. Maka orang yang kehilangan iman itu yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu enak-enak makan, enak-enak minum, enak-enak tidur. Dia puas-puaskan, tidak ubahnya seperti binatang. Itu yang ditunjukkan oleh Allah. Maka yang beruntung adalah orang yang hidup dengan ketaatan kepada Allah, menerima ayat-ayat petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka panjenengan karo pirsani Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Bahwa Al-Quran itu benar, turunnya benar, isi yang dibawa juga kebenaran dari Allah. Maka diutusnya para nabi dan rasul itu apa? Untuk memberikan berita gembira bagi orang yang hidup dengan benar, mengikuti kebenaran, dia taat mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sekaligus peringatan, jangan sampai kita terjerembab
menjadi orang yang hidupnya menderita. Kenapa? Karena dalam hidup dia ingkar dan durhaka kepada Allah. Ayat 105 surat ke-17 yang ditunjukkan oleh Allah apa? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, ini benar proses turunnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan isi dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah juga kebenaran. Maka hadir Rasul di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia untuk apa? Memberikan berita gembira. Wa ma arsalnaka illa mubasyshira. Berita gembira bagi siapa? Orang yang hidupnya benar, mengikuti petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Wa nadhira, dan peringatan bagi siapa? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka terhadap petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka para jamaah, mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah betul-betul menjadi investasi kebahagiaan kehidupan kita. Di dunia kita digembirakan, dibahagiakan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan kemudian jika kita taat, tunduk, berserah diri kepada Allah, maka rezeki kita itu mengalir terus menjadi investasi kebahagiaan sampai ketika kita kembali kepada Allah di akhirat, kita dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Tapi sayangnya para jamaah rahimakumullah, di penghujung yang saya sampaikan, jika Allah sudah bimbing, jika Allah beri janji, jika Allah memberikan jaminan kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, seperti yang digambarkan oleh Allah di Al-Quran. Panjenengan pirsani itu surat Ali Imran ayat 132. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jika kita hidup itu taat kepada Allah, jika kita hidup itu mencontoh mengikuti ketaatan Rasulullah kepada Allah, maka hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Dan kata rahmat itu tidak hanya di dunia, tapi dunia sampai akhirat. Jika kemudian kita lupa, ada dosa, ada kesalahan, maka Allah panggil. Ayat 133 surat Ali Imran itu, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ayo bersegera kembali kemana? Menuju kepada ampunan Tuhanmu. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Ayo kembali kepada kebaikan, menuju kepada surga. Yang dijanjikan oleh Allah di situ, wa jannatun ardhas samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang surga itu disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jika sedemikian indah begitu, jika luar biasa yang disampaikan oleh Allah, tapi kenapa kok ada orang itu yang masih terlena? Orang itu kemudian lupa. Orang itu tidak kemudian menyambut ketaatan kepada Allah, tapi terjerumus dan terjerembab dalam perbuatan ingkar dan durhaka kepada Allah. Sebagai penutup, panjenengan pirsani Quran surat ke-100, surat Al-Adiyat itu jawabannya. Kenapa manusia itu ingkar dan durhaka kepada Allah? Allah ingatkan, innal insana li rabbihi lakanu wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu hidup tidak mau taat, ingkarnya keterlaluan karena sadar dengan keingkarannya. Kenapa bisa begitu? Sebab dia keliru dalam mengkalkulasi hidup yang dianggap penting, berharga, bernilai dan bermakna itu hanya dunia. Seolah-olah dunia ini akhir dari kegembiraan dan kebahagiaan. Maka kemudian Allah ingatkan, jika ingin selamat, ingin bahagia, ikuti petunjukku, kata Allah. Di lanjutan ayat itu, apa petunjuk yang diberikan oleh Allah? Ada dua. Afala ya'lamu idza bu'siroma fil kubur. Jika kita ingat dengan alam barzah, alam barzah itu senimat-nikmatnya tempat, meskipun belum divonis, diadili, tapi bagi orang yang taat kepada Allah, kata Rasulullah, dia mendapatkan nikmat kubur.
Dia ditempatkan di tempat yang VIP, Bufferstadt yang sangat menyenangkan. Sebab kata Rasulullah, tempatnya di mana? Di sebuah tempat yang indah, sebab seperti salah satu taman di antara taman di surga. Tapi bagi orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah, dalam sabda Rasulullah diingatkan, orang itu dalam masa tunggu menuju perjalanan akhirat, sebelum divonis surga atau neraka, dia sudah merasakan himpitan dan kesulitan, azab dalam kubur. Kenapa? Sebab kedurhakaannya itu, kata Rasulullah, dia ditempatkan di tempat yang sangat mengerikan. Kata Rasulullah, ditempatkan di sebuah tempat seperti sebuah parit di antara parit di neraka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Yang terpenting dan terutama, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang dibarokahi oleh Allah. Kita semua mendapatkan limpahan, tambahan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita lebih taat, bersyukur dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa melewati lipatan-lipatan kehidupan ini dengan menyadari, dengan senantiasa kita mengikuti bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kita semua dikembalikan oleh Allah dalam kondisi yang tenang, tentram dan damai, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan kita semua dikelompokkan menjadi golongan orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, ashabul jannah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.